Ya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Saul Martin KU. Saya salah satu mahasiswa semester 3 di STF TNT Makassar. Dan dalam tugas kali ini saya coba ingin membahas tentang pendeta dan politik. Kedua pandangan ini memiliki banyak sekali perdebatan antara apakah pendeta bisa berpolitik atau tidak. Ini merupakan suatu hal yang perlu untuk didiskusikan untuk mencapai suatu kesepakatan yang menurut saya harus dapat diterima oleh semua orang. Namun sebab itu di kesempatan kali ini saya coba ingin membahas sedikit informasi yang saya dapatkan melalui apa yang saya baca di dalam artikel maupun dalam buku. Namun sebelum itu kita perlu ketahui bersama apa itu politik. Politik secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani, polis yang artinya sebuah tataan atau keteraturan di dalam suatu ruang lingkup seperti sekarang di dalam sebuah negara. Jadi politik itu mempunyai makna yang positif. Akan tetapi berjalannya waktu, politik itu dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Mungkin ada orang yang berpandangan positif, namun ada juga kebanyakan orang berpandangan bahwa politik itu negatif. Dan ini hal yang sering sekali kita dengar. Dan ketika kita berbicara tentang pendeta, kita harus ketahui bersama bahwa pendeta merupakan suatu jabatan tertinggi di dalam ruang lingkup kegerejaan, yaitu di mana pendeta memangku jabatan sebagai seorang pemimpin dalam jemaat itu sendiri. Dikatakan juga bahwa pendeta adalah ketua jemaat di dalam gereja. Jadi ketika kita kembali ke pertanyaan awal, apakah pendeta bisa berpolitik? Itu merupakan sebuah pertanyaan yang lebih baik harus didiskusikan lagi. Karena di dalam beberapa jurnal yang saya baca, saya mendapat banyak sekali perdebatan dalam situ. Seperti salah satu contoh, Sekretaris Umum PGI Pak Gomar Gultom mengatakan bahwa pendeta yang jika ingin masuk ke ranah politik, dia harus melepas tanggung jawabnya di dalam gereja, barulah bisa untuk mengikuti politik tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan. Jangan membawa yang namanya politik identitas di dalamnya. Politik identitas adalah sebuah politik yang dimana hanya mengatasnamakan suku, ras, budaya, maupun agama. Jadi politik identitas tidak sepantasnya digunakan dalam perpolitikan.
yang ingin dilakukan oleh seorang pendeta. Begitu pula dengan bagaimana dengan politik praksis. Politik praktis di sini sebaiknya seorang pendeta dikatakan bahwa sebaiknya seorang pendeta tidak seperlunya untuk melakukan perpolitikan secara terang-terangan. Biar saja dia melakukannya di dalam belakang layar, seperti menyuarakan intisari iman Kristen kepada setiap anggota jemaat yang berealisasi dalam lingkup gereja tersebut. Sehingga ketika mereka mendengarkan khotbah atau renungan-renungan yang diberitakan oleh pendeta di atas mimbar, dapat mampu mencerahkan isi otak mereka untuk ketika mereka turun ke dunia politik, mereka nyatakan bagaimana yang dikatakan oleh seorang pendeta di atas mimbar. Tapi kembali lagi, bagaimana jika pendeta yang ingin untuk berpolitik? Pendeta yang ingin berpolitik harus sekiranya sudah mendapat izin atau langsung ditunjuk oleh jemaatnya, itu dikatakan dapat mungkin untuk turun langsung ke ranah politik, karena di situ dia sudah menanggalkan jabatannya sebagai seorang pendeta. Dan ketika sudah selesai masa jabatannya di dalam dunia perpolitikan, dia bisa kembali lagi menjadi seorang pendeta. Tapi ketika kita membaca artikel dari Sinode Gemit, menurut Bapak Pendeta Boy Takoi, beliau menjelaskan bahwa gereja bukanlah suatu organisasi politik, jadi sebaiknya politik tidak dilakukan di dalam gereja. Oleh sebab itu, jika seorang yang sudah ditabiskan, yang sudah berjanji untuk melayani jemaat, dan ketika ingin berpolitik, itu dikatakan bahwa pasti ada perdebatan dan ada juga penolakan maupun penerimaan dari warga jemaat sendiri. Contohnya Bapak Pendeta Boy melakukan sebuah riset. Beliau menanyakan hal ini kepada setiap orang yang beliau jumpai, dan di situ didapatkan beberapa tanggapan-tanggapan yang beliau rangkumkan dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang berpandangan teologis. Kelompok yang berpandangan teologis mengatakan bahwa sebaiknya seorang pendeta tidak melakukan perpolitikan atau tidak terjun langsung ke dunia politik, karena beliau sudah ditabiskan dan berjanji untuk melayani seutuhnya di dalam gereja. Dan jika beliau melayani di luar dari gereja atau lingkup jemaat tersebut, tidak dapat diterima oleh jemaat sendiri. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang menganggap politik itu kotor. Jadi mereka beranggapan bahwa sesuatu yang memiliki kepentingan tertentu. Jadi politik itu dianggap sebagai sesuatu hal yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga pendeta yang ingin berealisasi dalam perpolitikan tidak pantas untuk berada di dalamnya. Menurut mereka, perpolitikan itu merupakan sebuah perbuatan yang mengabaikan kaidah-kaidah yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu menurut mereka sendiri sangat disayangkan jika seorang pendeta ikut turun berealisasi di dalam perpolitikan tersebut.
Dan perlu juga kita ketahui bahwa perdebatan ini atau pandangan tentang bagaimana jika pendeta ikut berpolitik ini sungguh sangat disayangkan menurut beberapa pemahaman lagi yang ketika saya bertanya di dalam lingkup saya berada. Ketika saya melemparkan sebuah pertanyaan, di situ saya mendapat jawaban bahwa pendeta dikatakan bahwa pendeta tidak seharusnya melakukan perpolitikan karena beliau merupakan orang yang diutus langsung untuk melayani dalam kehidupan jemaat atau gereja yang beliau pimpin. Sehingga ketika beliau ingin melakukan perpolitikan itu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang pendeta. Tapi jika menurut pemahaman saya beranggapan bahwa pendeta boleh saja berpolitik karena kita ketahui bersama di dalam tata negara itu ada gereja yang hidup di dalamnya dan juga ada politik yang hidup di dalamnya. Dan pemahaman kita bahwasanya kita sebagai seorang pendeta haruslah menjadi garam dan terang dunia bagi setiap warga maupun jemaat yang kita pimpin. Oleh sebab itu, jika anak pendeta yang ingin berpolitik, dia seharusnya tidak melepaskan kaidah-kaidah yang berada di dalam intisari dari iman Kristen itu sendiri. Jadi ketika seorang pendeta turun berealisasi dalam dunia perpolitikan, dia seharusnya menjadi garam dan terang di antara orang-orang yang berpolitik bersama dengan dia. Sehingga sesat pemahaman dari orang-orang yang berpemahaman bahwa pendeta adalah seseorang yang sudah ditabiskan, dan itu mungkin saja mereka berpahaman bahwa pendeta itu adalah sebuah jabatan yang sakral, sehingga ketika turun berealisasi dalam politik itu dikatakan tidak bisa. Jadi bagaimana kita sebagai funter-funter atau penggerak-penggerak baru di dalam gereja maupun di dalam negara yang kita hidup sekarang, seharusnya kita tidak memiliki sesat paham untuk menyalahartikan arti kata pendeta ini. Karena pendeta sendiri ketika waktu bersekolah pastinya mereka belajar bahwa lingkup teologis itu sebenarnya luas. Tidak hanya di dalam suatu lingkup atau sesuatu tempat yang sudah diatur. Akan tetapi lingkup yang dimaksud itu luas. Jadi di dalam negara juga kita bisa ikut realisasi di dalamnya. Jadi di dalam buku Mengharnikan Injil Bumi Pancasila dari Bapak Eben Nugantimo itu dijelaskan bahwa pendeta boleh saja berpolitik asal tadi yang sudah saya katakan bahwa tidak membawa namanya politik identitas di dalamnya. Tetapi tidak juga lupa untuk menjadi garam dan terang bagi sesamanya. Dan ketika pendeta yang sudah siap untuk turun langsung ke dunia perpolitikan, tidak seharusnya memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan si pihak yang dia bawa, melainkan kepentingan bersama. Di mana kita ketahui bersama bahwa jabatan dari pendeta adalah seseorang yang mewartakan Injil dan kebenaran di dalamnya. Jadi ketika sudah berealisasi dalam kehidupan berpolitik,
sebaiknya kaidah-kaidah yang sudah beliau katakan atau dibawakan di atas mimbar, itulah yang beliau realisasikan di dalam perpolitikan yang ingin beliau terjun langsung ke dalamnya. Jadi kalau menurut saya sendiri, tidak apa-apa pendeta berpolitik, asal selalu mengingat bahwa jabatan pendeta itu masih ada di pundak. Walaupun sudah ditanggalkan, tapi selalu sadar bahwa beliau adalah seorang pendeta yang dimana selalu mewartakan Injil kebenaran serta moral dan etika dari Kristen atau iman Kristen itu sendiri. Sehingga orang yang berpemahaman bahwa dunia politik adalah dunia yang kotor atau dunia yang negatif, itu bisa dapat dicerahkan dengan seorang pendeta turun langsung di dalamnya dan berealisasi dalam perpolitikan itu. Sekian dari saya, terima kasih.